Oke, kalau misalnya tidak ada masukan yang lain, untuk Joshua bisa keluar dulu. Nanti kita panggil lagi ya dari grup. Bisa leave dulu. Kami akan rapat sebentar. Joshua, leave dari Zoom-nya. Oke, jadi kita akan mulai sidang ini dengan presentasi terlebih dahulu. Jadi kita akan berikan waktu kepada Joshua untuk presentasikan hasil penelitiannya. Antara waktunya itu hanya 10 sampai dengan 15 menit. Nanti bagian untuk softwarenya langsung didemokan saja. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, Joshua silakan. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan selamat siang kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada pemuji saya, Sir Andrew dan Sir Elmore yang mau datang untuk hadir di sidang ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing saya, Sir Raymond, yang mau membimbing saya hingga saya bisa mengerjakan skripsi ini. Baiklah, adapun judul dari penelitian saya yaitu perancangan sistem informasi penjualan spare part motor pada bengkel perintis Parompong. Soalnya pada saat ini teknologi sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Teknologi diciptakan agar mempermudah pekerjaan manusia. Oleh karena itu harus bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin. Dengan memanfaatkan teknologi juga dapat membantu dan meningkatkan aktivitas bisnis. Salah satu contohnya ialah usaha dalam bidang otomotif. Bengkel motor adalah suatu tempat untuk perbaikan dan pemeliharaan motor. Dalam mengembangkan suatu usaha bengkel motor pasti memiliki banyak pesaing bisnis, sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru untuk dapat bertahan menghadapi para pesaing bisnis. Dalam proses bisnisnya, bengkel perintis ini masih menggunakan sistem yang bersifat konvensional, sehingga ada banyak permasalahan yang dialami. Pencatatan data transaksi penjualan menggunakan buku besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi, dan dalam pembelian spare part motor, pembeli harus masih pergi ke bengkel perintis untuk membeli spare part motor. Penjualan spare part motor yang masih bersifat konvensional tersebut kurang menguntungkan. Identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penjualan spare part berbasis web, dan kedua, bagaimana membangun sistem informasi penjualan spare part berbasis web menggunakan metode RAD. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitiannya yang pertama, merancang sistem informasi penjualan dan pembelian spare part berbasis web menggunakan metode RAD. Tujuan penelitiannya untuk mempermudah pencatatan transaksi penjualan pada bengkel perintis. Yang kedua, untuk luas pasar penjualan spare part bengkel perintis. Yang ketiga, untuk mempermudah pelanggan dalam memesan spare part motor. Manfaat penelitian. Manfaat bagi bengkel perintis. Manfaat yang diharapkan setelah diterapkannya sistem informasi penjualan spare part yaitu membantu bengkel perintis dalam pengelolaan data agar lebih akurat dan mempermudah setiap penjualan spare part. Manfaat bagi masyarakat yang diharapkan setelah diterapkannya sistem informasi penjualan spare part ini dapat membantu masyarakat agar mempermudah pemesanan spare part tanpa harus pergi ke bengkel perintis tersebut. Batasan masalah. Sistem informasi penjualan spare part bengkel perintis tidak membahas mengenai transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit, visa, dan lain-lain. Kedua, sistem informasi penjualan spare part bengkel perintis tidak membahas mengenai keamanan sistem. Waktu dan tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data pada bengkel perintis. Bengkel ini berada di Jalan Kolonel Masturi, Karyawangi, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Metode penelitian. Metodologi penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian agar hasil yang ingin dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditentukan sebelumnya.
Metodologi yang digunakan penulis antara lain, yang pertama studi kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data-data bersifat teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara membaca buku-buku. Yang kedua, studi literatur. Penulis mengunjungi website, situs-situs yang berhubungan dengan penelitian penulis, seperti website penjelasan mengenai metode RAD, dan penulis juga mempelajari bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini. Yang ketiga, perancangan program. Perancangan program akan dilakukan dengan menyelesaikan tampilan pada website. Yang keempat, pengerjaan program. Setelah menyelesaikan tampilan pada website, penulis akan mengerjakan program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pengujian program. Pengujian program dilakukan apabila program telah selesai dikerjakan. Bila terjadi kesalahan saat pengujian, maka perlu perbaikan terhadap program agar program yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Objek penelitian. Bengkel Perintis adalah bengkel yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Karyawangi, Parongpong, yang didirikan pada tanggal 11 April 1997. Bengkel ini hanya memiliki 3 karyawan. 3 karyawan dari Bengkel Perintis adalah penduduk asli Desa Karyawangi, Parongpong. Bengkel Perintis adalah bengkel yang memperbaiki kendaraan bermotor dan sekaligus menjual spare part kendaraan, dan jika dirata-ratakan, pendapatan kotor Bengkel Perintis sekitar Rp1 juta per hari. Analisis masalah. Yang pertama, permasalahannya itu adalah Bengkel Perintis sulit dalam memasarkan spare part. Itu pihak yang merasakan permasalahan itu yaitu pegawai atau Bengkel Perintis langsung. Yang kedua, pembeli sulit untuk membeli spare part. Pihak yang terkena masalahnya yaitu konsumen. Yang ketiga, media promosi spare part masih terbilang sederhana. Yang terkena bagian dari dampak masalahnya yaitu pegawai. Dan yang keempat, pencatatan transaksi, dan bagian yang terkena masalah juga adalah pegawai. Analisis fungsi sistem. Ada beberapa fungsi-fungsi penting yang dibuat dalam sistem. Yang pertama, terdapat fasilitas yang dimana admin dan pembeli dapat melakukan registrasi dan login. Yang kedua, sistem informasi penjual ini menyediakan fasilitas yang berisi mengenai pencarian spare part, harga spare part, habis spare part yang masih tersedia untuk dijual. Yang ketiga, membuat laporan penjualan dan laporan pemesanan. Pegawai dapat melihat histori dan pembeli dapat melihat role untuk melihat item yang dipesan. Yang keempat, memberikan penjelasan secara rinci mengenai spare part yang dijual dari jenis dan harga seperti sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini ada use case diagram dari sistem yang akan saya rancang. Admin, yang pertama admin itu bisa login, lalu dia mengelola kategori, kelola pesanan, menambah produk, konfirmasi pengiriman, kelola pelanggan, dan hapus produk. Sedangkan user, yang pertama harus login dulu, baru konfirmasi pembayaran, register, dapat melihat profil juga, membeli produk, dan lihat produk. Dari gambar di atas dijelaskan fungsi-fungsi dari use case sebagai berikut. Tadi login, pertama login, proses di mana admin dan user yang sudah terdaftar dapat melakukan jual beli. Yang kedua, register di mana user harus mendaftarkan diri agar dapat membeli barang. Yang ketiga, kelola pesanan di mana admin mengelola pesanan-pesanan spare part yang terjadi pada sistem ini. Yang ketiga, menambahkan produk di mana admin memasukkan atau menambahkan spare part baru. Yang kelima, konfirmasi pengiriman di mana admin memastikan bahwa spare part yang dipesan akan dikirimkan. Yang keenam, kelola pelanggan di mana admin mengelola data pelanggan yang sudah membeli barang. Yang ketujuh, hapus produk di mana admin dapat menghapus produk spare part yang ingin dihapus. Yang ke-8, lihat produk di mana user dapat melihat jenis spare part yang ingin dibelinya. Yang ke-9, lihat profil yang dimana tadi user dapat melihat riwayat pemesanan dan item yang dipesan di troll. Yang ke-10, beli produk di mana user dapat memesan spare part yang ingin dibeli. Yang ke-11, konfirmasi pembayaran di mana user melakukan pembayaran. Ini activity diagramnya. Jadi yang pertama itu user. Activity diagram pertama user, dia tampil form. Ini login. Tampil form, lalu mengisi form registrasi, tekan tombol registrasi, cek validasi. Kalau dia gagal, dia akan kembali lagi untuk mengisi form registrasi. Kalau berhasil, dia menampilkan halaman login. Ini activity diagram login, tadi registrasi. Yang pertama user, lalu akan
di sistem akan tampil form login, lalu user memasukkan data username dan password, lalu user mengklik login, lalu sistem akan mencek validasi. Kalau berhasil dia akan kembali langsung ke halaman home, kalau gagal dia akan kembali memasukkan data untuk login. Ini activity diagram hapus produk. Admin dapat memilih form barang. Yang kedua, sistem akan load data spare part ke database. Yang ketiga, sistem akan menampilkan form barang, lalu admin mengklik hapus. Setelah itu sistem menampilkan pesan berhasil dihapus. Ini sequence diagram. Yang pertama, user menginput username dan password. Input username dan password, lalu ngeklik tombol login, lalu sistem akan memvalidasi username dan password. Kalau verifikasinya benar, maka akan langsung menampilkan halaman dashboard. Kalau gagal, akan kembali lagi untuk menginput username dan password. Ini kelas diagramnya. Jadi ini ada kelas diagram user, order, produk, sama order detail, kota, dan kategori. Tapi sepertinya saya menghapus kota dan kategori. Kamus data. Berikut ini daftar tabel yang dibuat pada sistem informasi penjualan spare part bengkel perintis. Yang pertama, tabel produk, nama fieldnya, ID produk dengan tipe data integer, ukurannya 20, keterangannya sebagai primary key, dan ID kategori, tipe datanya integer, ukurannya 20, keterangannya sebagai foreign key-nya. Yang ketiganya nama produk dengan tipe data varchar, ukurannya 50. Selanjutnya lewat aja, Jos. Dilewat aja. Terus. Perancangan desain antarmuka. Di sini langsung melakukan check out. Kalau mau dihapus, boleh dihapus. Kalau mau check out, setelah itu akan diantarkan ke produknya akan diantarkan ke pelanggannya, sir. Lalu ini untuk kalau admin. Pembayarannya gimana itu? Pembayarannya kan ke COD, sir. Cash. Jadi harus COD semua? Iya, sir. Kan di batasan masalah saya nggak bayar kayak kredit atau online gitu, sir. Pembayarannya belum. Pembayarannya itu di batasan masalah kan, sir, itu. Kayak dibatas di kartu kredit, Visa, kayak yang online gitu belum, sir. Ini login admin yang mana? Login admin nanti yang ini, sir. Tapi ini, sir. Sekarang kamu mau ngapain? Tapi mau itu, sir. Admin tadi udah. Ini yang adminnya, sir. Ya didemokan, di situ ada apa? Jangan cuma di nggak tahu. Jadi di sini admin bisa menambahkan produk, masukkan ID-nya. Apa lagi tuh, saya masukkan sih. Ada produknya ini progress. Itu. Kamu kembali ke tampilan adminnya. Edit. Nah, coba
Ini kamu tuh kesalahannya tuh kesalahan yang sederhana tapi itu fatal sebenarnya. Kamu gimana buat harga itu kamu nggak benar-benar untuk kamu gunakan itu ininya aplikasinya. Itu harga kamu buat coba back dulu. Bandingkan harga produknya dengan yang di bawah. Apa salahnya? Oh iya, sorry. Maksud. Apa permasalahannya? Dia nggak pakai apa? Apa permasalahannya Joshua? Dia nggak pakai itu apa? Nggak bisa dibaca yang rupiahnya gitu, Sir. Nggak. Jadi harusnya apa? Harusnya berarti yang di sini nggak pakai rupiah gitu, Sir. Ini juga ditambah produk baru, ID itu. Kalau memang ID-nya berurut, ini nggak perlu dimasukkan lagi. Ini harus dibuat secara otomatis oleh sistem. Itu kan ada auto increment langsung. Ini kamu juga buatnya pakai Laravel kan, gampang itu dibuat di Laravel juga. Jadi ID ini nggak perlu dimasukkan yang ada di sini. Dan kemudian nanti untuk yang harga produk juga, ini kamu harus cek. Kamu harus ada validasinya di sini sebelum disimpan. Ini kamu juga nggak jalankan untuk validasinya. Jadi harga produk itu harus divalidasi. Jadi dilakukan validasi. Ngerti nggak validasi maksudnya? Ngerti, Sir. Nah, itu jadi harus divalidasi. Jadi kalau misalnya bukan angka, kamu masukkan lagi RP di situ rupiah, ya jangan dimasukkan. Nggak boleh disimpan. Oke? Sorry. Kalau misalnya kita mau tahu laporan saya pendapatan kita bulan ini berapa? Gimana ya, Sir? Sepertinya saya lupa buat juga, Sir. Kalau belum ada, bilang belum ada. Nggak apa-apa. Iya, belum ada, Sir. Oke. Ya, jadi itu sebenarnya nanti kita lanjut dulu lah untuk aplikasi dulu. Nanti kita masuk ke substansi penulisan dengan nanti isinya penelitianmu. Pertama itu dari judulmu. RAD itu apa sih? Rapid Application Development. Rapid Application Development. Apa bedanya RAD dengan pengembangan aplikasi yang lainnya? Ya, kalau menurut saya, kalau pakai metode RAD ini, Sir, lebih enak aja, lebih mudah. Apa lebih mudah? Dia lebih mudah sama, itu kan harus, silangnya kalau di... Lebih mudah menurut saya, Sir. Lebih mudah, lebih hemat biaya juga. Apa lebih mudahnya, apa lebih hemat biayanya? Ya, seperti kalau RAD ini menurut saya itu kan harus apa? Diupdate terus, apa sih namanya? Dicek. Diupdate secara berkala gitu, Sir, setahu oleh RAD ini. Terus itu kamu lakukan? Iya, Sir. Kan saya tanya juga sama yang punya apa ini bengkel ini gimana Pak, udah bisa nggak kayak gini? Aku bilang gitu kan. Dan mungkin karena mereka kurang ngerti, udah katanya gitu. Kalau RAD ini kan, Sir, harus sering berinteraksi dengan si pelanggannya, maksudnya dengan si yang mau dibuat sistemnya. Kalau RAD. Oke. Jadi permasalahan utama saya dengan penulisan kamu itu adalah saya seperti nggak melihat kegunaan dari RAD ini di aplikasi kamu, ya, atau di penulisan kamu lah, di sini dalam pengembangan aplikasinya. Jadi itu harus bisa kamu buktikan bahwa RAD itu berguna dalam hal apa.
misalkan kamu bilang ini lebih cepat, Kak, atau kalau misalnya kamu lebih interaksinya lebih banyak, ya harus dibuktikan dalam penulisannya. Ya, jadi pada waktu perancangannya juga ya kamu harus bisa lakukan untuk perancangannya bagaimana. Diceritakan lebih lanjut, misalkan di analisa sistem barunya kah, atau sampai dengan di kesimpulan. Ini kalau saya baca ini kamu juga di kesimpulannya juga minim sekali penulisannya tentang itu. Saya hampir nggak bisa melihat ada perbedaan dengan judul RAD dengan RAD kamu di sini. Application development kamu ini nggak ada ininya, nggak ada hasilnya lah istilahnya di di penulisan kamu di sini. Cuma disebutkan di awal, tapi dalam penulisannya kok seperti tidak ada perubahannya atau tidak ada perbedaannya dengan yang lainnya gitu loh. Orang membaca abstrak itu kurang lebih intisari dari penelitianmu secara penuh dari awal sampai akhir itu kurang lebih dijelaskan di dalam abstrak. Jadi harus ada poin-poin penting yang harus kamu masukkan di sana. Contohnya seperti tujuan penelitian. Ya kan, orang membaca penelitianmu ini tujuannya apa sih? Orang bisa lihat, oh ternyata si Joshua itu merancangnya untuk ini, gitu kan? Baru kesimpulannya apa nanti di bagian akhirnya itu nanti harus kau jelaskan juga, ditambahkan lah di dalam abstrak. Nanti sudah saya tuliskan di situ, nanti tinggal memperhatikan aja. Oke, nah satu lagi untuk permasalahan saran itu kira-kira apa yang perlu kamu tambahkan hal-hal teknis lainnya gitu, selain transaksi penjualan. Transaksi penjualan. Mungkin kan kau bisa juga membuat seperti ini nih, mungkin masukan. Kalau kau pakai Tokopedia, ya kan kurang lebih kan sistemmu sama seperti itu kan, penjual beli online gitu. Itu pada saat login, itu kan ada verifikasi tambahan. Verifikasi tambahan untuk semakin mengamankan login kita gitu, akun kita. Jadi login tambahan, verifikasi tambahan entah dari sistem itu mengirimkan OTP kah, atau misalnya mengirimkan ke email, verifikasi ke nomor handphone dan seterusnya. Jadi itu bisa tambahan karena untuk aplikasi-aplikasi yang seperti ini itu sudah banyak menggunakan seperti itu. Ya, walaupun sistemmu masih sederhana, ya nggak ada salahnya untuk ditambahkan. Karena itu bisa jadi bahan pertimbangan juga kan, karena itu cukup bagus juga untuk fungsi yang seperti itu. Oke ya? Yes. Oke, jadi kami kurang lebih sama ya, intinya Joshua ya. Jadi kamu harus bisa membuktikan RAD di sana. Jadi untuk penulisan sebenarnya saya nggak perlu untuk lebih spesifik. Tapi yang saya pesan nanti saya ada beberapa, nanti saya buat catatannya di situ, di online. Kamu bisa lihat di sana catatan tadi yang saya sudah revisi untuk aplikasinya. Dan juga nanti untuk yang RAD itu buktikan di mana RAD-nya itu berfungsi. Jadi kalau misalkan kamu tanya harus ada di mana, ya di mana-mana. Mulai dari abstrak, kemudian nanti di latar belakang kamu harus sebutkan kenapa RAD itu penting, dan kemudian di perancangannya juga, dan di implementasinya juga, nanti dan sampai dengan nanti di kesimpulan. Jadi di semuanya itu harus ada. Tadi kan udah dokumen-dokumennya itu diharapkan dari Sir Elmore tadi sudah ada inputnya seperti itu. Malah saya sebenarnya ini kalau kamu mau nggak mengembangkannya dengan menggunakan RAD, ya saya bisa cenderung sebenarnya dihapus saja untuk RAD-nya. Kamu gunakan aja yang lain gitu loh. Metodenya kan jadi nggak usah disebut secara eksplisit kalau misalkan memang seperti ini untuk hasilnya. Ya, jadi nanti kamu bisa pertimbangkan pada saat kamu melakukan revisi nantinya. Untuk aplikasi nanti saya buat ya, untuk revisinya nanti saya buat di online system, kamu bisa cek di sana untuk aplikasinya. Nanti pesan saya adalah untuk semua tadi ya, laporan-laporan itu harus dibuat, dan juga nanti harus ada yang seperti tadi, kalau misalnya barang pemesannya tidak jadi, harus ada bisa di-cancel, jadi jangan langsung mengurangi stoknya. Tunggu sudah jadi dulu, diantar, dan kemudian baru stoknya baru dikurangi.
dan kemudian untuk semua yang perubahan-perubahan yang ada itu kamu minim sekali itu screenshotnya yang ada. Setiap ada proses dari sisi admin harus ada, dari sisi apa namanya, dari sisi usernya juga itu harus ada. Oke? Ya, jadi itu dilengkapi semua untuk dokumentasinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada lagi dari Seramor atau dari pembimbing? Sudah, Mas, masukannya. Oke, kalau misalnya tidak ada masukan yang lain, untuk Joshua bisa keluar dulu. Nanti kita panggil lagi ya dari grup. Bisa leave dulu. Kami akan rapat sebentar. Joshua, leave dari Zoom-nya. Leave. Oh, iya, sir. Ngapain kamu keluar dari sini? Dibuntu tak, sir? Leave dari Zoom-nya, nanti masuk lagi ya. Yes, sir. Oh, iya. Ya, ini dimatiin. Leave, Zozo, di leave. Diklik aja tombol leave-nya langsung. Nah. Baru kali ini kayaknya keluar dari ruangan. Panik itu. Keluar. Dia udah kebiasaan sidang, keluar dari kamar. Oke, Joshua. Jadi tadi kami sudah mengadakan rapat singkat ya mengenai penelitian kamu di sini. Ya, jadi kita sudah mengambil keputusan ya. Jadi menurut kamu gimana dengan hasil penelitian kamu di sini? Layakkah untuk diloloskan? Joshua? Menurut saya, sir, memang masih banyak yang harus diperbaiki, tapi menurut saya layak, sir. Layak ya? Oke, karena kamu juga sudah mengatakan layak, ya, jadi kami juga menyatakan bahwa kamu sudah dinyatakan ya selesai, lolos, tapi dengan catatan. Ya, jadi kamu sudah dinyatakan untuk lolos dari skripsi ini. Ya, jadi secara nilai sudah mencukupi, tapi itu juga dengan catatan. Catatannya adalah bahwa semua revisi yang diberikan oleh penguji dan juga pembimbing itu harus dikerjakan. Ya, jadi kalau misalkan itu tidak dikerjakan, nanti nilainya itu bisa kami berubah. Ya, jadi walaupun kita masukkan nilainya secara online sekarang, ya, tapi nanti kalau misalkan memang kamu tidak bisa, ya bisa aja kamu nanti jadi gagal kalau kamu tidak menyelesaikan revisi-revisi yang diberikan. Dan juga untuk sekarang, karena kita sudah mendekati dengan masa akhirnya dari bundel, jadi kamu juga harus menepati dengan aturan yang ada. Nanti bahwa akan ada penanggalannya. Seperti sekarang kita diharapkan kalian itu dari 2 minggu dari sekarang sudah selesai sampai dengan bundelnya. Kalau misalkan kamu nggak selesai sampai dengan nanti batas yudisium, maka yang terjadi adalah kamu harus daftar lagi semester depan, kamu selesaikan revisi skripsinya, ya baru habis itu kamu bisa selesaikan untuk bundelannya. Ya, jadi kita tidak akan ikutkan kamu di yudisium, karena persyaratan untuk yudisium adalah kamu harus menyelesaikan bundel skripsi. Dan untuk menyelesaikan bundel skripsi, kamu harus menyelesaikan revisinya. Ya, jadi kalau misalnya nanti sudah direvisi, sudah oke, nanti kamu upload, nanti saya akan setujui, nanti pembimbing dan penguji yang lain juga akan menyetujui, baru nanti kamu bisa mendapatkan halaman persetujuan dengan halaman pengesahan. Yang itu nanti kamu masukkan ke bundel kamu. Itu di grup calon wisudawan kan saya sudah sharing juga caranya untuk bagaimana petunjuknya untuk bundel skripsi. Ya, jadi kalian jangan santai-santai, bukan berarti sidang ini sudah selesai untuk semuanya. Jadi ini kamu masih harus ada yang dilengkapi, ya nanti kamu kerjakan, nanti bisa revisi ke penguji, dan juga nanti direvisi ke pembimbing. Baiklah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen UNAI, terutama dosen IT, khususnya lagi ya dosen pembimbing saya yang mau membimbing saya, hingga saya bisa mengerjakan skripsi saya. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen IT yang selama saya 4 tahun
mau memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa untuk lolos di defense ini. Mungkin banyak kekurangan saya, atau mungkin dosen-dosen saya kesal lihat saya karena mungkin ya saya juga banyak main-main. Tapi terima kasih kepada seluruh dosen IT. Oke, Yosua. Ini ada tipu. Nah, jangan.